Pengembaraan spiritual Sultan Agung VII, Palembang berniat menyerang Mataram, Pangeran Purbaya unjuk kebolehan. Dalam pengembaraan spiritual Sultan Agung berhasil membuat Sultan Banten mengurungkan niatnya menyerang Mataram. Namun Pangeran Purbaya tetap menyiapkan pasukan khususnya. Sebab Paman Patih itu tidak yakin kerajaan Banten takluk hanya oleh Baginda Raja seorang diri. Sementara dia mendapat kabar bahwa kerajaan di Palembang juga akan menyerang Mataram. Mereka telah menyiapkan bala pasukan yang dilatih setiap hari dengan taktik peperangan tertentu. Mereka juga mengerti bahwa Mataram itu kerajaan besar yang tidak mudah dikalahkan. Sebab Kanjeng Prabu dan Senopati Perang Mataram adalah dua orang sakti mandraguna, mereka bagaikan orang-orang yang bisa terbang tanpa sayap. Makanya Sri Baginda Sultan Palembang berusaha melengkapi peralatan perangnya termasuk membuat berbagai macam senjata. Diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun Kanjeng Panembahan Purbaya berkunjung ke Kesultanan Palembang. Beliau ingin mencari kepastian apakah Sultan Palembang benar-benar akan menyerang Mataram. Semua tempat-tempat rahasia sudah dikunjunginya, semuanya mengindikasikan bahwa Kesultanan Palembang melakukan persiapan-persiapan perang. Kanjeng Panembahan Purbaya mencoba memasuki sebuah pandai besi di mana karyawan yang bekerja di situ banyak sekali. Semuanya hampir mengerjakan pembuatan alat-alat perang termasuk bedil, meriam, dan pelurunya. Di sini orang mencetak peluru, kok caranya begitu? Lain dengan di tempatku, gumam Panembahan Purbaya. Orang Palembang yang ada di dekatnya menjawab, Anda ini aneh ucapannya, mana ada orang sedang membuat peluru kok dicetak? Lagian cetakannya seberapa gedenya sampai untuk bisa membuat orang sedang mencetak peluru? Hahaha, mereka nyekakak menertawai Panembahan Purbaya. Wow! Salah yang ngomong saya, Rai Mas. Maksudku begini, bukan orangnya yang dibuat cetakan. Untuk apa membuat cetakan orang? Hahaha, terus bagaimana maksudmu? Di daerahku sana orang membuat peluru tidak perlu dicetak. Di sini pun jika sudah jadi peluru tidak perlu dicetak. Yang dicetak itu bahan pelurunya. Jawab orang Palembang itu ngeyel. Betul katamu itu, Rai Mas. Tetapi sebenarnya memang berbeda. Di tempatku sana cara membuat peluru itu dari timah cair yang masih panas diciduk dengan tangan terus dikepal-kepal seperti membuat mainan kelereng dari tanah liat. Ini lebih cepat meski hasilnya sedikit kurang halus. Hahaha, Anda ini siapa? Berasal dari mana? Kok bisa-bisanya Anda bercerita yang aneh-aneh? Atau Anda sengaja mau membohongiku? Pangeran Purbaya memandangi orang itu sejenak. Aku berasal dari pesisir wilayah Mataram yang berbatasan dengan wilayah kerajaan Palembang. Namaku Kiai Dugdeng dan kegemaranku memang berkelana ke tempat-tempat yang jauh begini. Hai, Kiai Dugdeng orang Mataram. Kamu bisa membuktikan omonganmu tentang pembuatan peluru tadi? Coba buktikan, ini timah cair bahan pembuatan peluru itu, kata orang Palembang itu. Panembahan Purbaya segera meraup timah panas itu dengan tangannya lalu mengepal-ngepalnya menjadi butiran kecil-kecil. Begini caranya membuat peluru. Kamu mau mencoba, kata Panembahan Purbaya. Orang-orang Palembang terheran-heran, bagaimana mungkin Kiai Dugdeng dari Mataram ini tidak melepuh tangannya mengepal-ngepal cairan timah panas itu? Akhirnya Pepatih Kesultanan Palembang pun datang ke tempat itu, beliau marah dan membentak-bentak. Setan alas! Kamu orang Mataram datang ke sini mau main sulap? Mau menyihir orang Palembang dengan pameran membuat peluru itu? Seru Patih tadi melotot matanya. Oh, maafkan hamba, Ki Patih, Panembahan Purbaya gemetar ketakutan. Sambil mengendap-endap kakinya menyentuh sebuah meriam besar yang ada di situ, dengkulnya menyentuh meriam yang lain. Dan tubuhnya juga menyenggol batang-batang meriam besar yang teronggok di tempat itu. Bahkan secara tidak sengaja dia juga melangkah mundur menginjak-injak meriam-meriam tersebut. Aneh, meriam-meriam yang terbuat dari besi tebal itu terkena senggolan kaki Panembahan Purbaya menjadi peok-peok, legok, gepeng. Bahkan ada meriam yang menjadi bengkok. Ditulis, Ahyadi.